Perkenalkan, nama saya Dian. Hari ini saya akan menyampaikan cerita sejarah dari daerah asal saya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung yang bernama Sopen Biak Barat, hiduplah sebuah keluarga kecil yang memiliki banyak anak. Salah satu dari anak itu adalah Mandar Makiri. Namun Mandar Makiri ini tubuhnya penuh dengan kudis, sehingga banyak orang yang membencinya. Suatu ketika saudaranya datang dan menyatakan bahwa, "Hei Mandar Makiri, saya sudah tahan dengan kau bau, lebih baik kau pergi saya dari rumah." Terus Mandar Makiri bilang, "Saya salah apa?" Lalu dia bilang, "Pokoknya kau pergi saya dari sini, saya sudah tahan." Akhirnya Mandar Makiri pergi ke arah timur. Di sana dia menemukan perahu yang sedang bersandar di pinggir pantai. Akhirnya dia berlabuh ke laut. Sesampainya di Pulau Undi Biak Timur. Di sana untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dia memangkur sagu dan juga menaruh ruas bambu untuk dia punya nira. Suatu ketika pada siang hari, dia datang cek begini, ternyata ada yang curi dia punya nira. Terus Mandar Makiri bilang, "Siapa yang curi sap nira nih? Pokoknya saya harus tangkap dia." Akhirnya pada malam hari, dia taruh pelepah kelapa dan dia duduk tunggu orang itu. Dia kaget karena yang datang ini cahaya putih yang turun dari langit. Kemudian makhluk ini yang tadi bercahaya itu, dia minum Mandar Makiri pun nira. Lalu Mandar Makiri ini tangkap dia. Terus Mandar Makiri tanya, "Kau siapa?" Lalu makhluk ini bilang, "Saya sampan, saya bintang pagi yang menjelang siang. Tolong lepaskan saya, matahari hampir menyingsing." Terus Mandar Makiri minta dia sebuah permintaan, 2 permintaan. Sembuhkan sapu kudis dan berikan saya seorang istri cantik, baru saya akan lepaskan kau. Kemudian sampan bilang, "Sabar, kau tunggu saja di pantai dekat hutan ini. Ada pohon bitanggur. Jika ada gadis yang kau inginkan, kau lemparkan saja biji itu." Dibilang lemparkan biji bitanggur itu, kelak perempuan itu akan jadi cukup maitua. Kemudian pada sore hari, dia pergi duduk di atas pohon bitanggur. Terus dia lihat ada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Ensoraki. Dia ini anak dari kepala suku di Pulau Undi situ. Terus dia ingat, sampan bilang kalau saya lempar biji bitanggur nih, dia akan jadi sama tua. Kemudian dia lempar secara berulang-ulang. Akhirnya Ensoraki dia kesal sekali. Terus dia bilang, "Siapa yang lempar-lempar saya dengan biji bitanggur nih?" Akhirnya dia pulang. Nah, setelah beberapa hari kemudian terjadi sebuah keajaiban. Ensoraki dia hamil. Terus dia bapak tanya, "Siapa yang kasih hamil kau?" Terus Ensoraki bilang, "Saya juga heran bapak. Kemarin sampai mandi terus sekarang sudah begini." Nah, ada sebuah keanehan ketika dia melahirkan anak ini.
Karena anak ini dilahir dia bukan menangis, dia tertawa. Akhirnya setelah anak ini sudah mulai tumbuh besar, kepala suku atau bapak dari Sorak ini mengadakan sebuah upacara pemberian nama, dan anak itu diberi nama Konori. Nah, terus Mandar Makirin ini datang. Langsung anak datang terus panggil Mandar Makirin dengan nama Bapak. Nah, lalu kepala suku bilang, sesuai dengan peraturan suku ini, maka kau harus nikah dengan sapu anak Soraki. Kemudian dinikahkanlah mereka. Beberapa waktu kemudian, masyarakat di situ mulai rasa geli dengan Mandar Makiri karena dia bakudis. Dong bilang sama kepala desa, kami sudah tahan dengan Mandar Makiri, dia bau. Tong pergi saja dari kampung ini. Terus kepala desa bilang, saya juga sudah tahan. Tong pergi saja. Ayo kita pergi saja. Terus Mandar Makiri dia rasa kesal sekali, dia rasa sedih. Dong kasih tinggal dia dengan dia keluarga dari kampung itu. Akhirnya Mandar Makiri dia bikin api unggun. Terus dia bilang, kalau begini mending saya mati saja. Akhirnya dia meloncatkan diri ke dalam api yang dibuat. Dia istri dengan dia anak sedih. Suatu keajaiban terjadi. Mandar Makiri dia keluar dari api, dan ketika dia keluar begini, dia kudis di seluruh badan tuh hilang. So, tidak ada lagi, dia sehat, dia tambah ganteng. Sejak saat itu, dia nama bukan Mandar Makiri lagi, tapi Mansir Koreri. Terus Mandar Makiri diajak dia keluarga untuk pulang ke kampung halaman. Akhirnya dia bawa dia keluarga dong naik kapal layar, dan dong berlayar sampai dong tiba di Mandori, dekat Manokwari, Papua Barat. Nah, suatu subuh dia anak main di pinggir pantai. Sampai kabut hilang dan matahari bersinar. Terus dibilang sama dia, Bapak, Irian. Lalu Mandar Makiri bilang, anak jenggo berteriak, ini nenek moyang numpuk tanah. Terus Soraki bilang, Bapak, maksud Konori itu, Irian adalah panas matahari yang telah menghapus kabut pagi. Pemandangan di sini indah sekali. Konon, sejak saat itu wilayah tersebut diberi nama Irian. Air laut yang membiru, pasirnya yang bersih, bukit-bukit yang menghijau, dan burung cendrawasih membuat Irian begitu elok.